المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak terhingga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang tidak ada putusnya. Kita berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lain. Tidak ada satu keadaan kita tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini musalla, namanya musalla babus sihah, ya, pintu kesehatan. Mana sehat itulah nikmat yang paling besar. Salah seorang ulama menyebutkan nikmat sehat itu tajun fawqa ru'usil asihha. Sehat itu adalah mahkota yang ada di atas kepala orang-orang yang sehat. La yarahu illal marda. Tapi tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Ya. Makanya nikmat yang paling pertama Allah tanyakan nanti nikmat sehat di akhirat. Ya. Yuqalu lahu alam nusihha jismak. Bukankah dahulu kami jadikan badanmu sehat? Wa nurwika minal ma'il barid, dan kami berikan juga engkau minuman yang sejuk. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Kemudian kita sama-sama membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ini adalah hari Jumat, hari di mana kita sangat dianjurkan dan disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan Bapak Ibu di sela-sela kegiatan kita, ya, kita memperbanyak salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu di antara kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menyebutkan orang yang tidak berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, minimal ketika namanya disebut dia termasuk orang yang bakhil dan didoakan kebinasaan oleh Jibril. Ya. Jibril alaihissalam mengatakan, ragima anfu rajulin, celakalah seseorang, dzukirta indahu wa lam yusalli alaik, yaitu orang yang mendengar namamu disebut tapi dia tidak membaca salawat kepadamu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara khusus kami ucapkan kepada segenap pengurus yang telah memberikan fasilitas untuk sama-sama kita duduk di majlis ilmu di rumah di antara rumah Allah tabaraka taala. Terlebih lagi ini adalah di hari Jumat, khairu yaumin tala'at fihi syams, matahari terbit, ya, paling baik itu di hari Jumat, ya. Dan kita awali dengan majlis seperti ini, apalagi, ya, kajian yang dipilih juga luar biasa, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jamaah satu keuntungan besar kita membaca hadis. Kita akan banyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kita akan membaca hadis, berarti kita akan bersalawat. Dan tentu kita akan banyak juga menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain kita sama-sama saling menasihati, saling mengingatkan, kita juga akan mendapatkan keutamaan majlis ilmu, keutamaan berselawat kepada Nabi. Maka ini adalah qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Majlis ini adalah orang-orang yang ada di dalamnya tidak akan pernah menjadikan orang lain itu sengsara. Selama kita duduk di majlis ini, maka kebaikan akan banyak kita dapatkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka membaca Al-Qur'an dan mereka belajar bersama, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah curahkan kepada mereka rahmat, wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, ini yang paling utama, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan para
malaikat. Maka semoga yang pelungguh sami hadir di tempat niki dengan hati yang ikhlas, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua keutamaan-keutamaan niki bisa kita raih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian yang dipilih niki berkaitan tentang 40 hadis pilihan yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Niki adalah hadis pilihan, hadis-hadis pilihan terbaik dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis niki berkaitan dengan banyak masalah atau perkara dalam agama kita. Ada yang berkaitan dengan fikih, ada yang berkaitan dengan akidah, ada yang berkaitan dengan akhlak, ada yang berkaitan dengan adab, ada yang berkaitan dengan akhirat, ada yang berkaitan dengan urusan-urusan kita di dunia. Sehingga bisa dikatakan ini adalah pilihan hadis terbaik yang pernah dipilih oleh para ulama kita. Dan itu adalah karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Jumlah hadisnya niki 42. Ya. 42 hadis. Ditambah oleh seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali bernama Ibnu Rajab, sehingga menjadi 50 lebih. Tapi namanya tidak berubah karena 40 hadis ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ini adalah nama yang disebutkan dari Imam An-Nawawi rahimahullah, atau dikenal dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis Nawawi, karena Imam Nawawi rahimahullah yang memilihnya. Tentu tidak afdal kalau kita mulai mengkaji hadis niki sebelum kita mengenal secara ringkas siapa Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang kita kenal Nawawi, ya. Tapi nama asli beliau adalah Yahya. Dan gelar beliau Muhyiddin. Muhyiddin artinya menghidupkan agama. Dan para ulama kita semuanya mereka adalah menghidupkan agama ini. Artinya mereka yang mengajarkan agama dan menyebarkannya kepada para umat. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullah. Dan para ulama kita mendapatkan gelar-gelar luar biasa seperti ini. Imam Syafi'i rahimahullah digelar dengan Nasir Sunnah, pembela sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi Muhyiddin, ya, yang menghidupkan agama. Jadi nama beliau adalah Yahya bin Syaraf, atau lebih dikenal dengan An-Nawawi. Beliau lahir di Suria. Nah, sekarang kita kenal dengan Suria. Rahimahullahu ta'ala. Dan beliau salah satu ulama yang tidak ada tempat kaum muslimin hidup di dalamnya melainkan ada kitab Imam Nawawi yang dibaca, yang dipelajari. Entah itu Riyadhus Shalihin atau Syarah Sahih Muslim, atau minimal ini kitab An-Nawawi, menunjukkan keberkahan hidup beliau. Dan ulama mengatakan ini menunjukkan keikhlasan Imam Nawawi rahimahullah. Bagaimana kitab-kitab beliau dibaca di seluruh dunia sampai sekarang, ya. Padahal umur Imam Nawawi berapa tahun? 46 tahun. Ada yang mengatakan beliau lahir 631 dan wafat pada tahun 676. Berapa tahun jadinya? 45 tahun. Ya. 45 tahun dikurangi masa anak-anak berapa tahun? Imam Nawawi tentu mulai belajar itu 10 tahun sudah mulai hafal Quran. Ya. Tentu di situ beliau belum bisa menulis, belum beliau mengajar. Dilanjutkan lagi kalau kita perkirakan beliau belajar maksimalnya itu 10 tahun lagi setelah itu, maka waktu yang beliau gunakan, umur beliau yang produktif itu 25 tahun. Tapi dengan umur sesingkat itu, beliau rahimahullah memenuhi dunia ini dengan ilmunya. Bahkan sampai ulama mengatakan satu universitas, ya, belum tentu bisa melakukan atau menghasilkan karya seperti karya Imam Nawawi yang menjadi pegangan seluruh dunia, yang menjadi pegangan semua kaum muslimin dari berbagai macam mazhab, bukan saja dari mazhab Syafi'i, dari semua mazhab mengakui keilmuan beliau, karena beliau pertama mensyarah Sahih Muslim. Ini
karya yang paling fenomenal. Ya, beliau mensyarah hadis Nabi, mensyarah kitab terbaik kedua setelah Sahih Bukhari. Ya, dan ini dikatakan bahwa penjelasan Sahih Muslim yang paling baik. Belum lagi kitab-kitab Imam Nawawi rahimahullah yang lainnya, semua menjadi pegangan. Ketika beliau menulis khusus tentang menjelaskan mazhab Syafi'i, menjadi pegangan mazhab. Ketika beliau menulis atau mensyarah hadis Sahih Muslim, itu menjadi pegangan para ulama, menjadi rujukan para ulama setelah Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan ini menunjukkan keberkahan hidup beliau. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang paling kita butuhkan dalam hidup ini adalah berkah. Mau umur kita panjang ataupun singkat, kita cari umur yang berkah. Dengan cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak harus menjadi ulama. Ya. Karena tidak semua bisa menjadi ulama atau menjadi ustadz. Yang penting apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, kita jalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjadi orang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Siapa orang yang paling baik? Nabi SAW menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amal." Orang yang umurnya panjang dan baik amal perbuatannya. Dan ini Masya Allah beliau hadir pada kesempatan ini. Umur beliau 80 tahun. Bapak siapa? Ishaq. Ya Masya Allah. Barakallahu fih. Semoga Allah memberkahi umur beliau dan memberikan beliau taufik untuk melaksanakan ketaatan di umur yang panjang. Begitu juga dengan kita semua. Dan tentu kalau kita baca lagi perjalanan hidup Imam Nawawi rahimahullah, kita butuh waktu yang lebih panjang lagi. Tapi cukup itu sebagai pengenalan dan menunjukkan kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab yang luar biasa. Ya. Pilihan Imam Nawawi rahimahullah, walaupun disebutkan sebab beliau menulis hadis ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus barang siapa yang menghafal 40 hadis, tapi itu hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah, tidak bisa menjadi pegangan. Tapi menghafal 40 hadis seperti hadis-hadis pilihan beliau ini tentu ya menunjukkan keutamaan seseorang, apalagi kalau dipahami. Dan ini seharusnya dipelajari oleh setiap muslim, karena benar-benar menyentuh sisi-sisi kehidupan kita, menyentuh keseharian kita, sehingga sangat kita butuh untuk mengkaji hadis-hadis ini. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dengan memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai hadis yang pertama. Ya. Tapi saya berharap Bapak Ibu tidak bertanya kapan selesainya kitab ini. Jangan. Ya. Yang penting kita bisa istiqomah saja dulu. Ya. Dan insyaallah saya tidak akan bacakan kitab yang ada di depan ini. Tidak akan kita bacakan semuanya. Kita akan bacakan faedah-faedahnya. Ya. Intisari-intisari dari faedah yang ada di hadis ini dengan tambahan-tambahan penjelasan yang sekiranya itu dibutuhkan. Kalau bisa dihafalkan juga ini. Ya. Insya Allah. Ya. Jadi nanti ada panitia khusus untuk menerima setoran hafalan hadis. Luar biasa. Ya. Ya, semoga bisa ya, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hadis yang pertama, ya, hadis yang terkenal. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini entah matan Nur Hakim kayaknya bisa nerjemahkan ini.
Kenapa aja? Nah, hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini sangat terkenal, tapi subhanallah yang meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya satu sahabat, ya, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Makanya orang-orang liberal bisa saja mengatakan kita ragu dengan hadis ini karena yang mendengarnya cuma satu orang, ya. Tapi kita sebagai orang yang beriman, yang tahu kapasitas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat, yang mereka tidak mungkin berdusta atas nama agama, tidak mungkin berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Itu kesepakatan ijma' semua ulama. Makanya kalau sahabat menyampaikan sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka langsung dipercayai, ya. Bahkan ketika sahabat berbicara tentang masalah akhirat, masalah fadailul a'mal, maka ulama mengatakan apa yang disampaikan oleh sahabat itu sama hukumnya dengan hadis yang sahih. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdusta, ya. Karena semua mereka dalam ilmu hadis itu disebut dengan udul, terpercaya, thiqah, ya. Jadi kepercayaan kita kepada sahabat itu adalah yang paling tinggi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini walaupun diriwayatkan oleh satu sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disepakati oleh semua ulama tanpa terkecuali bahwa hadis ini sahih. Karena yang meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab setelah itu juga orang-orang yang terpercaya, ya. Beliau radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung dari niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian disebutkan contohnya oleh Nabi. Barang siapa yang hijrahnya, niat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dihitung untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya berniat untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai yang dengan niatkan. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Imam Nawawi, rawahu Imam Al-Muhaddithin. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, begitu juga Abu Husain Muslim bin Hajjaj fi sahihima alladaini huma asahhil kutub al-musannafah, di dua kitab mereka yang mana keduanya merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, ya, kitab yang paling sahih yang ditulis oleh para ulama, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini hadis pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang hadis yang sangat agung, ya, yang ulama mengatakan, semua ulama yang menyebutkan tentang pokok agama kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepakat mereka menyebutkan salah satunya hadis ini. Dengan hadis-hadis yang berbeda-beda yang disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan semua urusan agama ini kembali kepada dua hadis. Hadis Amirul Mukminin, kemudian hadis Aisyah yang ada juga di dalam kitab ini. Ada yang mengatakan 4 hadis, ada yang mengatakan 3, tapi mereka semuanya sepakat memasukkan hadis ini, bahwa perkara-perkara agama, ya, kembali kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah ini, hadis innamal a'malu binniyat. Dan sebagai tambahan faedah, hadis arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi di sini, ini beliau pilih sebagai jawami'ul kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawami'ul kalim itu adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singkat tapi faedahnya banyak. Ya, kandungannya banyak, mencakup banyak kebaikan dalam perkara agama dan juga perkara-perkara dunia. Yang itu disebut dengan jawami'ul kalim, dan itu salah satu keistimewaan
dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni utitu jawami'al kalim." Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'al kalim. Artinya, Nabi diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengungkapkan atau menjelaskan sesuatu dengan ungkapan atau ucapan yang singkat, jelas, padat. Dan ini sulit. Ya. Dan itu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis-hadis ini jamaah yang dirahmati Allah, selain dia adalah hadis-hadis pilihan, ini termasuk jawami'ul kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya singkat tapi termasuk umdah, termasuk pegangan di dalam agama. Jadi ulama sepakat memasukkan hadis innamal a'malu binniyat ke hadis-hadis yang membahas pokok-pokok agama. Dalam sebuah bait syair disebutkan, umdatud din indana kalimatun arba'un min kalami khair. Definisi ini, Indonesia termasuk negeri Islam. Ya. Islam termasuk negeri Islam. Makanya konyol sekali apa yang dilakukan oleh orang-orang ISIS yang mengatakan kita perlu hijrah ke mana? Suriah. Ya. Karena ini adalah negara Islam. Setiap hari kita mendengarkan adzan, setiap hari kita bisa sholat, ya. Kemudian juga masalah zakat bahkan diatur oleh pemerintah, haji, puasa, ya. Ibadah-ibadah juga dibantu oleh pemerintah kita untuk bisa melaksanakannya dengan baik. Ya, semua orang yang melaksanakan ibadah dijamin keamanannya. Ya, kaum muslimin menjalankan apa yang mereka yakini dan seterusnya. Ya. Dan itulah negara Islam. Ya. Jadi hijrah itu adalah pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Negeri kafir adalah negeri yang tidak bisa kaum muslimin menampakkan syiar-syiar Islam. Sekalipun di situ kaum muslimin bisa hidup, tapi dia tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam dengan menyeluruh dan utuh, maka bukan termasuk negara Islam. Ya, sebagaimana sekarang keberadaan kaum muslimin di negeri-negeri orang kafir. Ya, mereka bisa sholat, tapi ada syiar-syiar tertentu yang dibatasi. Maka negeri itu tidak bisa dikatakan sebagai negeri Islam. Jadi hijrah adalah perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ibadah. Tapi nilai hijrah ini bisa berbeda tatkala niatnya juga berbeda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Barang siapa, sebelumnya, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrah dengan niat untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu terhitung hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Ya, tentu ini hijrah maksudnya adalah hijrah di awal Islam, ketika kaum muslimin niatnya hijrah karena Allah, kemudian untuk menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh yang benar dari niat. Orang yang niatnya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menerima ibadahnya. Contoh yang kedua, contoh orang yang melakukan ibadah dengan niat yang salah, bukan karena Allah. Barang siapa yang hijrah untuk mendapatkan dunia atau hijrah untuk menikahi seorang wanita. Ya, hadis ini ada sebabnya. Ya, sebab urutnya. Yaitu ada salah seorang hijrah ke Madinah dengan tujuan untuk menikah. Jadi wanita ini mengatakan, saya tidak mau menikah sampai engkau ikut hijrah. Maka dia hijrah ke Madinah. Tujuan utamanya apa? Untuk menikah. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu sesuai yang dia niatkan. Ya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak mengulangi sebagaimana beliau mengulangi di bagian yang pertama dari contoh ini. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Ketika hijrahnya itu untuk dunia, Nabi tidak menyebutkan maka hijrahnya itu untuk dunia yang dia inginkan, tidak. Tapi beliau hanya mengisyaratkan, maka dia mendapatkan hijrah sesuai yang dia niatkan, karena ini adalah niat yang salah, niat yang buruk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Ini adalah hadis yang sangat agung, yang sangat bermanfaat karena berkaitan dengan niat. Ini pokok dan landasan dari amalan kita. Sekarang kita masuk ke faidah dari hadis ini. Yang pertama, hadal hadis ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menjadi sandaran di dalam Islam. Ya. Seperti mana yang kita sampaikan tadi, walaupun hadis-hadis yang dipilih oleh ulama sebagai sandaran di dalam Islam itu berbeda-beda, tapi mereka sepakat memasukkan hadis ini. Menunjukkan bahwa hadis ini termasuk hadis yang luar biasa yang harus kita pahami. Ya. Karena sebagai ulama mengatakan wajib bagi setiap ulama atau sepantasnya bagi setiap ulama yang menulis kitab untuk menjadikan hadis ini pertama di dalam kitabnya. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah menjadikan hadis ini hadis yang pertama di dalam sahihnya. Karena berkaitan dengan masalah niat. Ini pokok utama di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada salah seorang ulama mengatakan, inni lawadidtu ayyakuna minal fuqaha man laysa lahu syughlun illa ayyualliman nas maqasid amalihim. Ada seorang ulama mengatakan, saya berharap ada seorang ulama yang khusus mengingatkan orang tentang tujuan ibadahnya, yaitu tentang niat. Ya. Karena semua ibadah-ibadah yang kita lakukan harus ada niatnya, ya. Harus ada niatnya. Tidak ada satu amalan pun, ya. Sehingga dijadikan oleh para ulama hadis ini sebagai hadis pokok di dalam Islam, karena berkaitan dengan masalah niat. Yang ini inti dari semua ibadah. Ibadah tidak akan sah kecuali dengan niat. Kemudian faedah yang kedua, annahu yajibu tamyizul ibadat ba'duha an ba'din. Wajib membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Dan ini adalah salah satu fungsi dari niat. Jadi fungsi niat itu pertama, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Dan ini pembahasannya di kitab-kitab fikih. Ya. Jadi fungsi niat itu pertama apa? Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ibadahnya sama, tapi membedakannya hanya niat. Seperti sholat misalnya. Ya. Ada orang yang masuk ke masjid, ya, setelah azan subuh. Dia datang ke masjid, sholat 2 rakaat. Apa niatnya? Tahiyatul masjid misalnya, atau sholat sunnah qabli. Ada yang lain niatnya sholat subuh. Ya. Dia sholat subuh. Ucapannya sama, gerakannya sama, sama-sama 2 rakaat. Apa yang membedakan? Niat. Ya. Begitu juga yang membedakan sholat zuhur dengan sholat asar. Niat. Bagi orang yang musafir, yang menjamak sholatnya. Ya. Maka yang membedakannya adalah niat. Sama-sama 4 rakaat, ya, sama bacaannya dari takbiratul ihram sampai salat. Yang membedakannya niat. Jadi fungsi niat itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian kalau diturunkan lagi rinciannya, membedakan yang wajib dengan yang wajib. Membedakan yang wajib dengan yang sunnah. Orang puasa sekarang, ya, puasa hari ini misalnya dia berpuasa, ternyata niatnya untuk qadha puasa Ramadan, itu wajib. Ada orang yang berpuasa di hari yang sama niatnya puasa sunnah. Yang membedakannya apa? Niat. Jadi niat itu membedakan yang wajib dengan yang sunnah, membedakan yang wajib dengan yang wajib, ya. Kemudian fungsi niat membedakan ibadah dengan adat kebiasaan. Contohnya mandi, ya. Kalau orang mandi junub, niatnya mandi junub, maka itu ibadah. Atau mandi hari Jumat, disunahkan kita mandi hari Jumat. Tatkala kita mandi dengan niat
mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan pahala. Tapi ada orang yang lain dia mandi untuk menyegarkan tubuhnya. Mana yang mendapatkan pahala? Yang pertama, apa yang membedakan? Niat. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat ini termasuk pembahasan yang sangat luas. Luas sekali. Tidak saja berkaitan dengan ibadah, kita juga bisa berniat pada amalan-amalan yang itu asalnya mubah. Boleh kita lakukan. Bapak yang ya, para dokter, nakes, semuanya itu amalan pekerjaan kita hukum asalnya apa? Boleh. Ya, boleh. Jadi kalau Bapak tujuannya bekerja untuk dapatkan gaji, boleh apa tidak? Boleh. Karena itu perkara dunia. Ya. Tapi tentu sangat rugi kalau hanya itu tujuannya. Dan itu bisa menjadi pahala yang sangat besar kalau ada niat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berniat ingin membantu orang. Ini para dokter, ya, para nakes, atau yang memberikan pelayanan kepada orang banyak. Dengan niat menolong orang, ini adalah pintu kebaikan yang sangat luas. Maka niatkan ya untuk menolong orang, untuk membantu orang, ya, untuk memudahkan urusan orang, untuk membuka kebaikan bagi orang, maka pahalanya tidak akan terbatas. Itu sebabnya tadi kenapa ada seorang ulama mengatakan sekiranya ada ulama yang khusus mengingatkan orang tentang masalah niat. Karena banyak sekali jamaah yang dirahmati Allah, amalan-amalan yang mubah yang kita lalaikan, yang tidak kita niatkan sebagai ibadah. Ya. Mencari rezeki. Ya. Mungkin kita tidak pernah niatkan itu sebagai ibadah untuk menafkahi keluarga kita dengan rezeki yang halal, sehingga akan bernilai hanya sebagai kebiasaan kita. Tapi kalau kita niatkan sebagai ibadah, maka akan bernilai ibadah luar biasa. Ini secara khusus kita ingatkan kepada bapak-bapak yang ada di sini, karena semuanya di sini melayani orang banyak, yang itu pahalanya luar biasa. Ya, maka dunia akhirat bisa didapatkan. Kalau dokter, perawat, atau yang memberikan pelayanan kepada orang banyak dengan niat dunia itu boleh. Beda dengan ustadz, beda dengan kiai atau orang yang berdakwah, tidak boleh sama sekali dia punya niat untuk dunia. Ya, dunia itu sampingan, niat utamanya harus dengan akhirat. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah yuridu bihi 'ardan minad dunya lam yajid raihatal jannah." Barang siapa yang mempelajari ilmu agama, yaitu diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah, dan dia lakukan untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Beda kalau kita belajar ilmu kedokteran, ilmu tentang keperawatan, kita niatkan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, nanti boleh. Karena itu ilmu dunia. Dan di samping itu bisa diniatkan juga nanti agar bisa membantu orang lain, memudahkan orang lain, maka dapat pahala. Dapat dunia dan dapat pahala. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat dulu, para ulama kita. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Inni ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qiyamati." Saya berniat mendapatkan pahala dari tidurku sebagaimana aku berniat mendapatkan pahala dari solat malamku. Nah, kita berapa kali kita tidur ini? Apa niat kita? Ya. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dalam keseharian kita, yaitu bisa menjadi sumber pahala bagi kita. Tidur, menggunakan pakaian, beli baju, ibu-ibu di rumah, ya, yang menyiapkan hidangan untuk suami dan mengurus rumah tangga, ya, segala yang berkaitan dengan rumah tangga. Itu kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, berapa pahala yang didapatkan?
Ya. Ini sering kita lalaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka masalah niat ini adalah masalah yang sangat besar. Kalau itu pentingnya niat dalam amalan-amalan yang asal hukumnya boleh, lalu bagaimana dengan niat di dalam beribadah? Tapi ingat, kita harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan niat yang seperti ini yang dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Ketika berwudu ada niatnya, ketika salat ada niatnya, ketika puasa ada niatnya, ketika haji ada niatnya, dan seterusnya. Kemudian keutamaan yang ketiga. Ini sampai jam berapa? Hah? 8:30. 2 menit lagi. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini kan insyaallah bisa kita lanjutkan lagi. Faedah yang ketiga yang terakhir. Yaitu min fawaidil hadits al-hathu 'ala al-ikhlas lillah azza wa jalla. Anjuran untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berat searan ikhlas niki. Berat luar biasa. Ya. Jangankan tiang pelunggu sami, ulama-ulama zaman dahulu sampun bebas barat niki. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati. Saya tidak pernah memperbaiki sesuatu yang paling berat di dalam diriku ini melebihi niat. Fa innaha tataqallabu, karena niat itu berbolak-balik. Sekarang kita ikhlas, nanti berubah lagi. Makanya harus kita ingat. Dan tidak ada orang yang bisa menasihati kita secara langsung ketika niat kita berubah, lalu ada tandanya di mata kita atau di wajah kita. Lalu orang mengingatkan, tidak. Hanya kita yang bisa mengingatkan diri kita. Makanya ada juga ulama mengatakan, ketika dia menyampaikan hadis, itu butuh mengulang-ulang niatnya. Karena ketika dia menyampaikan hadis, dia melihat ribuan orang di depannya menulis apa yang dia sampaikan. Dia ulang lagi. Dari awal dia ulang. Ya. Ada ulama mengatakan, kam ajtahidu li isqatir riya minal qalb. Betapa sering saya bersungguh-sungguh menghilangkan riya, yaitu beramal ingin dipuji, ingin dilihat. Saya berusaha sungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari hatiku. Fa idza huwa yambutu bilaunin akhar. Ternyata riya itu muncul dengan warna yang berbeda lagi. Nah, ini insyaallah nanti kita akan bahas tentang bentuk-bentuk amalan yang tidak ikhlas. Dan ini penting berkaitan dengan amal ibadah kita. Semoga pembukaan yang kita lakukan di hari niki bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niki mungkin yang bisa tiang sampaikan, kurang lebihnya tiang mohon maaf. Jazakumullahu khairan, semoga semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan keberkahan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.